Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin ketua kelas. Duduk siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Kita dalam hati mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absen dulu ya. Aidil, Alifia, Arsila. Dari kapan Arsila sakit? Sekarang ya Pak? Aulia, Azril, Delvin, Haikal, Halimah, Haura, Intan, Iqbal, Carla, Marwah, Mawar, Mika, Muhammad Gatal, Nabil. Materi kita hari ini adalah berpikir komputasional. Elemennya itu mengenai algoritma dan literasi digital. Pertanyaannya, pernahkah kalian pakai handphone? Buat apa? Buat belajar, buat main game, sosmed, baca novel, apalagi video call pernah nggak? Nah, jadi penggunaan handphone itu bisa digunakan untuk banyak hal, terutama jika handphone kalian terkoneksi dengan internet, maka semua itu bisa dilakukan. Nah, apakah handphone itu hanya digunakan untuk main game, kemudian sosial media, kemudian apalagi? TikTok, ya, sosial media, apalagi? Yang sering kalian lakukan? YouTuber, chattingan. Apakah cuma itu? Belanja bisa? Bisa. Transfer uang? Bisa. Kalau ada uangnya. Pinjam uang? Emang bisa? Pakai apa? Pinjam uang? Ayo. Bisa nggak? Bisa nggak kamu mau beli barang nggak punya duit nih? Ngutang dulu lah. Bisa nggak? Bisa nggak? Pakai apa? Shopee apa? Pay letter. Jadi kita nggak punya duit nih. Nggak punya duit. Beli barang bayarnya nanti. Semua aplikasi yang tadi kalian sebutkan itu kalian harus tahu bagaimana cara menggunakannya. Bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut, baik itu belanja online, baik itu sosial media. Kemudian bagaimana nanti jika ada berita-berita di media sosial. Jadi kenapa kita belajar materi ini? Tujuannya satu, supaya bisa menjelaskan pengertian komputasional dan literasi digital. Jadi kalian supaya bisa menjelaskan pengertian apa itu berpikir komputasional dan apa itu literasi digital. Kemudian mengidentifikasi elemen berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menunjukkan sikap bijak, aman, bertanggung jawab dalam menggunakan perangkat digital. Nah, ini yang tadi literasi digital. Bagaimana kita
bisa bersikap bijak. Bagaimana cara supaya data kita aman dan kita harus bertanggung jawab dalam menggunakan perangkat digital. Yang berikutnya menerapkan konsep sederhana berpikir komputasional dalam menyelesaikan masalah. Nah, berpikir komputasional itu ada 4 elemen. Yang pertama dekomposisi, kedua pengenalan pola, ketiga abstraksi, dan keempat algoritma. Maksudnya apa, Pak? Oke, kita bahas ya. Yang pertama dekomposisi. Dekomposisi itu adalah kegiatan memecah suatu data, memecah masalah, atau proses menjadi bagian-bagian kecil sehingga mudah dikelola. Jadi ada suatu masalah ini kita bagi masalah itu menjadi yang kecil. Supaya apa? Supaya mudah dalam menyelesaikannya. Contoh di sini. Kalian sekeluarga pengen liburan sekolah. Nah, pada saat liburan itu kan ada beberapa hal yang perlu disiapkan. Pertama, kalau kalian mau liburan sekolah, tujuannya mau kemana? Mau kemana liburan kamu? Kemudian kedua, kalian liburannya nanti menggunakan transportasi apa? Apakah kereta api? Apakah pesawat? Apakah mobil? Apakah motor? Atau menggunakan transportasi mana? Yang ketiga, menyusun jadwal kegiatan. Yang keempat, menyiapkan pakaian dan perlengkapan. Kelima, mengatur penginapan. Misalnya, kalian sama teman, oh nanti liburan sekolah kemana nih kita? Nah, biasanya kalian sama teman kan ngobrol nih, nanti kita liburan kemana? Pasti kan ada yang bilang kesini kan? Misalnya ada yang bilang kita ke Bali aja. Misalnya, jangan ke Bali, kita ke Bandung aja. Ada yang bilang nggak usah ke Bandung, ke Jakarta aja. Nggak usah ke Pangandaran aja. Jadi yang pertama tetapkan dulu tujuannya, mau kemana kita. Sudah nih tujuannya, sepakat kemana? Ke Bali misalnya, kalian pergi ke Bali. Nah kemudian cari transportasinya, pakai apa? Ke Bali itu kamu naik kereta, pakai mobil pribadi atau kendaraan umum, mau naik pesawat, mau naik motor, terserah. Jadi masalah-masalah yang liburan tadi kita perkecil masalahnya menjadi 5 ini. Ini contoh ya. Nah terus Pak, terus kalian nanti di Bali mau ngapain? Apakah sampai sana ke pantai, dari pantai pulang tidur? Apakah mau gimana? Apakah mau keliling-keliling Bali? Jadi disusunlah jadwal kegiatan. Supaya apa? Supaya kalian liburannya gak sia-sia. Masa kamu liburan jauh-jauh kerjanya cuma tidur aja? Kan gak seperti itu. Kemudian menyiapkan pakaian dan perlengkapan. Nah ini, kalian kalau pergi kayak tadi ke Bali ya, pastikan kalian nginap, siapin pakaiannya berapa, apa aja yang disiapkan, tanduk, sikat gigi dan lain sebagainya. Atau kalian nggak usah nyiapin pakaian, beli aja di sana. Jadi beli kotor buang, misalnya. Kemudian mengatur penginapannya. Nanti kalian mau nginep di mana? Atau lagi ngobrol sama teman, nanti kita nginepnya di mana? Nah, karena harus disiapin dari sekarang kan? Seperti itu. Jadi yang namanya dekomposisi itu adalah memecah suatu data atau masalah menjadi bagian yang kecil sehingga mudah dikelola. Atau di kelas misalnya, kelas kalian itu pengen kelasnya bersih, gimana caranya?
dekomposisi berarti apa dulu? Dibuatlah jadwal. Oke, hari Senin siapa, hari Selasa siapa, Rabu siapa, Kamis siapa, Jumat siapa. Jadi kan itu masalah kebersihan. Gimana caranya supaya setiap hari bersih? Disusun jadwal piket. Jadi tidak dalam satu hari semua ngerjain. Misalnya Senin semua ngerjain, Selasa semua ngerjain. Kan tidak efektif juga. Sapunya ada berapa? 3. Kan nggak mungkin 3 orang nyapu yang lainnya diam. Seperti itu. Jadi dekomposisi itu adalah masalah yang ada dipecah menjadi bagian yang kecil. Supaya apa? Supaya kita mudah menyelesaikan masalahnya. Atau contohnya, Pak, saya mau ngadain ulang tahun nih. Kamu mau ngadain ulang tahun, mau ngadain party misalnya, pesta di rumah. Kalau kalian mau ulang tahun, mau ngadain acara seperti itu, dekomposisinya seperti apa? Yang pertama berarti kapan pelaksanaannya? Misalnya kalian ulang tahunnya 1 Agustus misalnya. Ternyata 1 Agustus itu hari Kamis. Kalian berpikir kalau hari Kamis takut banyak yang gak datang, makanya dirubah ke hari Minggu. Berarti yang pertama kan tentukan dulu kapan acaranya. Yang kedua, habis acara apa lagi? Makanannya. Nanti makanannya mau seperti apa? Kemudian yang ketiga, siapa tamunya? Apakah teman-teman kalian? Apakah hanya keluarga? Apa kalian undang misalnya dari pesantren? Anak yatim piatu misalnya? Nah, itu seperti itu. Itu contoh dari dekomposisi. Jadi menyelesaikan masalah menjadi lebih kecil. Yang berikutnya pengenalan pola. Jadi elemen pertama tadi dekomposisi, yang kedua pengenalan pola. Pengenalan pola itu apa? Kemampuan untuk mencari kesamaan, kemiripan, atau pola tertentu agar kita bisa menggunakan solusi yang sama atau mirip untuk masalah lain yang serupa. Contoh tadi pada saat liburan. Jadi pola itu adalah hal yang biasanya terus berulang. Contoh, kalian mau liburan. Gimana caranya kalian liburan itu tapi tidak ada macet? Pesawat. Bisa naik pesawat. Kenapa naik pesawat? Lebih cepat, Pak, anti macet. Oke. Tapi Pak, saya pengennya naik bis, kendaraan umum. Saya takut naik pesawat. Nggak apa-apa, tapi perginya jangan saat Lebaran Idul Fitri. Kalau Lebaran Idul Fitri itu kan di mana-mana macet ya. Dan semua orang sudah tahu kalau Lebaran Idul Fitri itu macet. Nah, kenapa setiap Lebaran Idul Fitri macet? Karena semua orang rata-rata itu pulang kampung. Dan itu selalu berulang. Maka sudah menjadi sebuah pola. Dan kita semua tahu kalau Idul Fitri, Lebaran, kemana-mana pasti macet. Makanya pada saat kalian mau liburan, jangan hari raya Idul Fitri. Apa sih nggak ada masalah macet? Ongkosnya akan jadi lebih mahal. Misalnya kalian mau ke Bali tadi, naik pesawat misalnya, aman Pak naik pesawat nggak macet? Ya betul, tapi tiketnya lebih mahal. Dan kita semua tahu bahwa kalau Lebaran itu semua tiket perjalanan pasti lebih mahal.
Dan itu polanya berulang. Seperti itu aja terus. Jadi pengenalan pola itu adalah pola yang selalu berulang. Misalnya tadi kalau lebaran pasti macet. Kalau lebaran ongkos angkutan umum pasti naik. Harga barang pasti mahal. Nah, jadi itu kan kalian udah tahu semua ya. Contoh misalnya di Garut di sini nih, di dekat Asia tuh apa pengkolan ya? Kita semua tahu setiap malam takbiran itu pasti penuh pedagang. Jadi kalau kalian ke sana jangan bawa kendaraan pribadi. Nah, itu namanya pola. Selalu berulang. Dan kita udah tahu bahwa itu pada hari itu macet, pada hari itu ongkos pasti lebih mahal. Sampai sini paham nggak? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Contoh lainnya dalam pengenalan pola. Ada yang naik angkot ke sekolahnya? Siapa yang kalau pagi susah nyegat angkot? Kadang susah. Kenapa susahnya? Penuh. Jam berapa itu? 6:30. Kalau 6:30 naik angkot suka penuh. Kalau jam 8 nggak ada apa? Angkotnya ada nggak kalau jam 8? Ada. Kosong nggak? Kalau jam 6:30 penuh. Nah, itu pola. Kalau kita naik angkot jam 6:30, angkotnya ada tapi penuh. Kalau kita naik angkot jam 8, angkotnya ada dan isinya kosong. Nah, berarti polanya kalau kita mau berangkat ke sekolah supaya tidak terlambat. Misalnya kalian kalau berangkat 6:30 pasti terlambat. Coba berangkat jam 6. Masih terlambat juga, Pak. Kenapa? Karena angkotnya penuh. Coba dimundurin lagi 5:30 misalnya berangkatnya. Jadi pola-pola yang tadi disebutkan itu pasti kalian sudah memprediksi. Coba sekarang nih lihat mataharinya, cerah nggak? Bakal hujan nggak? Kenapa? Karena mataharinya cerah, terang. Nah, itu pola. Kalau misalnya mendung, ada kemungkinan hujan. Itu kan pola yang terus berulang. Seperti itu. Ada pertanyaan? Abstraksi. Abstraksi adalah proses mengambil informasi yang penting. Jadi yang penting aja yang diambilnya. Mengabaikan hal-hal yang tidak relevan agar kita bisa fokus pada inti dari masalah yang ingin diselesaikan. Jadi abstraksi itu adalah hanya mengambil yang penting-pentingnya aja, yang nggak penting dihilangkan. Contoh, membuat resep masakan. Jadi dalam membuat resep masakan itu, kalian hanya fokus pada langkah-langkah dalam memasak. Jadi misalnya kalian bikin cara membuat telur dadar yang enak. Pertama, pecahkan telur, masukkan isinya ke mangkok. Gitu kan ya? Kedua, misalnya beri garam setengah sendok teh misalnya. Nah, itu resep. Jadi jangan seperti ini. Kupas telur, masukkan ke mangkok. Jangan kalian tulis itu telur dari mana. Ini telur ayam misalnya, dari peternak yang ada di sini, yang ada di Cianjur misalnya. Di Cianjur ayam itu makannya ini. Jadi nggak usah dijelasin telur itu dari mana. Atau mangkoknya kamu sebutin juga, mangkok ini buatan mana. Gak usah.
digorengnya pakai kompor merek ini. Nggak usah. Kan kita mau bikin resep. Jadi kita hanya fokus ke intinya. Misalnya apa? Bagaimana cara memasaknya? Bukan dari mana bahan itu berasal. Algoritma adalah urutan langkah logis dan sistematis untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Jadi ini adalah langkah-langkah yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Contoh, kalian mau sikat gigi nih, tapi nggak tahu caranya. Kemudian ada tulisan seperti ini: menyikat gigi, 1. Ambil sikat gigi, 2. Beri pasta gigi, 3. Sikat gigi selama 2 menit, 4. Kumur dengan air, 5. Selesai. Kira-kira dengan langkah ini, yang tadinya nggak bisa akan ikuti nggak? Akan mengikuti. Jadi algoritma ini adalah urutan langkah yang logis dan sistematis. Jadi harus berurutan dari awal sampai akhirnya harus berurutan. Jangan ada yang terbalik, kecuali itu tidak merubah hasil. Contoh misalnya, kalian mau bikin mie instan. Yang pertama misalnya masukkan air. Yang pertama misalnya masak air dalam panci hingga mendidih. Kedua, buka kemasan mie instan. Ketiga, masukkan bumbu ke mangkok. Jelas ya? Sekarang kalau dirubah gimana Pak? Misalnya masak mie instannya, yang pertama bukan masukkan air ke dalam panci dulu, tapi buka kemasan mie instan dulu. Boleh nggak? Buka kemasan mie instan, kemudian tuangkan bumbu ke piring. 3. Masak air panas hingga mendidih. Jadi buka mie instan dulu, masukin bumbunya ke mangkok. Boleh nggak? Boleh kan? Yang penting tidak merubah hasil. Membuat kopi instan yang saset. Kan ada orang yang bikinnya buka kemasan, kemudian masukin kopinya ke gelas. Ada yang masak airnya dulu, setelah airnya mendidih baru dibuka kemasannya. Nah, selama itu tidak merubah hasil, itu bisa jadi masalah. Algoritma adalah urutan langkah logis. Maksudnya yang bagaimana Pak? Contoh masak mie instan tadi. Tuangkan bumbu ke mangkok. Masuk akal nggak? Masuk akal. Tuangkan bumbu ke ember. Bisa nggak makan mie di ember? Bisa. Bisa nggak? Bisa. Kamu bikin mie nih, tapi di ember. Bumbunya tuangin ke ember, minyak matang masukin ke ember, aduk-aduk, dimakan bisa nggak? Bisa. Bisa, tapi tidak logis, nggak masuk akal. Literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi digital secara bijak, aman, dan efektif. Ini mencakup kemampuan mengakses, memahami, mengevaluasi, membuat, dan berkomunikasi melalui media digital seperti internet, media sosial, aplikasi, dan perangkat elektronik. Jadi kalian bisa disebut memiliki literasi digital jika kalian itu bisa mencari informasi di internet. Bisa nggak kalian cari informasi di internet? Bisa. Kalian bisa membedakan mana berita yang asli atau mana berita bohong. Bisa membedakan nggak? Mana yang asli, mana yang bohong? Bisa. Bisa nggak membedakannya? Bisa. Kemudian menggunakan media sosial dengan etika.
Jadi media sosial itu tidak sembarangan menggunakannya, tapi ada etikanya. Dan kalian disebut memiliki literasi digital jika bisa melindungi data pribadi kalian. Pertanyaannya, apakah kalian memiliki literasi digital? Kalaupun ada, sampai mana? Komponen literasi digital yang pertama adalah akses digital. Apakah kalian bisa mengoperasikan perangkat seperti handphone, laptop, tablet, atau salah satunya? Bapak jamin dan Bapak yakin kalian bisa menggunakan handphone kan? Ya. Oke, berarti kalian sudah masuk komponen yang pertama, akses digital. Bapak yakin bisa semua lah pakai handphone kan? Bahkan udah pada jago kalian. Yang kedua, evaluasi informasi. Apakah kalian bisa menilai bahwa informasi di internet itu benar atau salah? Bisa nggak kalian nilai? Apakah berita ini benar? Apakah ini cuma berita bohong? Bagaimana caranya? Untuk mengetahui berita benar atau bohong, pertama pastikan dulu sumbernya. Yang ketiga adalah komponen keamanan digital. Kita harus tahu bagaimana cara melindungi data pribadi, tidak mudah tertipu atau penipuan online. Jadi kita harus melindungi data pribadi kita. Nah, terutama di sosial media. Kita jangan mengekspos seluruh data pribadi kita di media sosial. Misalnya, kalian mengekspos alamat rumah kalian di mana, lengkap di situ. Sekolah kalian di mana, bahkan kalau ada kartu pelajar, kalian upload kartu pelajarnya di sosial media. Itu nggak boleh. Nama orang tua kalian, pekerjaan orang tua kalian, adik kalian ada berapa, itu jangan. Khawatirnya apa? Data pribadi kalian akan digunakan oleh orang lain. Yang berikutnya adalah etika digital. Menggunakan internet dengan sopan, tidak menyebarkan berita bohong, tidak melakukan digital bullying. Literasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Jadi satu, kalian bisa mencari informasi apapun secara online, misalnya di Google dengan kata kunci yang tepat. Kedua, mengecek apakah berita yang kamu baca berasal dari sumber terpercaya. Nah, jadi internet itu banyak seliweran berita-berita yang tidak jelas. Yang keempat, mengetahui bahwa berbicara kasar di media sosial bisa punya akibat hukum. Ada peribahasa, kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah mulutmu harimaumu. Pernah dengar nggak? Tapi sekarang ada lagi peribahasa baru, jarimu harimau. Jadi dengan masalah kita posting sesuatu di media sosial, kita bisa terjerat masalah hukum. Itu tadi ada berita yang gak jelas sumbernya, kita lihat, kita upload lagi atau kita bagikan ke orang lain. Dan ternyata jika berita itu bohong dan ada orang yang merasa dirugikan, maka kita akan berurusan dengan hukum. 5. Membuat presentasi sekolah dengan PowerPoint atau Canva. Pernah nggak kalian pakai Canva? Nah, misalnya bikin apa? Bikin poster. Kemarin pas project ya. Nah, ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Perintah untuk bergerak adalah forward, untuk maju ke depan. Kalau untuk mundur, perintahnya adalah backward. Nih, backward. Hadap kiri, perintahnya adalah left
hadap kanan. Nah, contoh, sini. Nih, robot misalnya. Menghadap ke sana. Kalau Bapak berikan perintah forward, spasi dalam kurung 1. Kemudian Bapak jalankan. Sini, kan. Apa yang terjadi? Maju. Majunya segimana? Satu. Kalau di sini satu kotak ya? Ya. Kalau ibaratnya nih teman kamu dia berarti satu kotak. Berarti kalau dikasih perintah forward dalam kurung 1, maka maju 1 langkah. Jalankan. Paham enggak? Betul, balik lagi ke awal. Kalau misalnya forwardnya Bapak ganti jadi 3, berarti apa? Coba maju 1, 2, 3. Coba kita jalanin, benar nggak? Benar nggak? Maju 3 langkah. Berikutnya Bapak kasih left. Ini. Kalau forward itu kan maju ke depan, gini kan? Nih. Kalau left adalah untuk menghadap ke kiri, bukan belok kiri. Menghadap ke kiri itu gimana? Kalau left berarti dia gini. Paham nggak? Kalau right dia paham nggak? Paham. Dulu. Coba kita jalanin ya, hasilnya seperti apa? Ada nggak? Speednya Bapak kurangi, biar jelas. Paham nggak perintahnya? Kemudian kalau mundur, perintahnya adalah backward. Misalnya Bapak kasih 3. Kita coba ya. Speednya ini deh. Yang pertama maju 3, forward 3, left, mundur 3. Paham nggak? Kalau right gimana Pak? Right itu dia menghadap ke tambahkan right. Oke, ulang ya. Paham nggak? Ada pertanyaan? Oke, jadi ini kita menggunakan aplikasi. Nah, jadi ini di sini forward, left, backward, right adalah kode perintah. Anggap aja ini robotnya. Forward N itu untuk maju. N ini apa Pak? N ini adalah jumlah langkah nanti yang harus kalian isi. Kalian mau ke B, rumahnya B, si robot ini. Maka forwardnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus left. Terus Forward lagi. berapa? 3. Dari sini ya. 1, 2, 3. Terus Left. terus Forward lagi.
algoritma sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Itu kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Paham ya? Nah, nanti tugas yang ini kelompok 1 kalian menuju rumah A. Kelompok 2 menuju rumah B. Kelompok 3 menuju rumah C. Kelompok 4 menuju rumah D. Paham? Ini nanti gabung sini aja kelompok. Biar ada kelompok aja. Paham? Oke, silakan dikerjakan. Kalau berikan waktu 30 menit, nanti masing-masing kelompok maju ke depan buat presentasi. Di buku Pak tulis. Iya, di buku tulis. Saya misalnya gini, perhatikan. Yang ini ya, tugas yang ini. Kamu kelompok apa? Kelompok 2, berarti ke B kan? Perintahnya apa yang satu? Forward berapa? Itu ya. Silakan dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia, perwakilan dari kelompok 3. Berdirinya saya di sini akan mempresentasikan algoritma di dalam kehidupan sehari-hari. Saya memilih algoritma sehari-hari adalah cara membeli barang di TikTok Shop. 1. Membuka aplikasi TikTok. 2. Klik di bawah logo TikTok Shop. 3. Cari barang yang mau dibeli. 4. Klik buat pesanan. 5. Pilih metode pembayaran. Saya memilih COD. Dan terakhir, tinggal menunggu pesanan datang. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kode ini, saya udah selesai. Kelompok 4, si robot ini tujuannya kemana? Ke rumah D. Berarti ke sini ya. Oke, semuanya perhatikan ke depan. Yang pertama perintahnya apa? Forward 5 langkah Pak. Forward 5 langkah, tulisannya gimana? Forward terus apa? Ya, berarti forward dalam kurung 5. Semuanya perhatikan. Perintah pertama adalah forward dalam kurung 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Sampai sini betul nggak? Betul. Berikutnya? Hadap kanan Pak. Perintahnya apa? Right. Iya. Right. Terus? Maju. Maju perintahnya apa? Forward. Forward berapa? 3. Forward 3. 1, 2, 3.
Betul nggak? Betul. Berikutnya. Hadap kanan. Biarin aja. Hadap kanan Pak. Perintahnya Right. 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 Terus Forward 2 langkah. forward 2, 1, 2. Terus Left. left. Terus Forward 2 langkah. forward 2, 1, 2. Betul nggak? Betul. Oke. Jadi apa sih fungsi dari literasi digital? Kenapa sih kita harus belajar literasi digital? Kenapa sih kita harus bisa berpikir komputasional? Berpikir komputasional berguna nggak dalam kehidupan kita? Berguna dalam hal apa? Menyelesaikan suatu. Nah, jadi berpikir komputasional adalah kita menyelesaikan masalah. Mulai dari masalah yang ada, kita rubah menjadi lebih kecil. Kemudian mulai dari kita mengenali pola yang sering muncul, polanya seperti apa. Kemudian dalam kita menyelesaikan masalah, kita buang masalah-masalah yang tidak penting, kita buang hal-hal yang tidak penting. Seperti itu ya. Oke. Sekarang silakan kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelas. Setelah belajar, mari kita berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai, memberi salam.